Zariah Momidu Almarhum. Sekali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih Bapak Ibu telah berkenan meluangkan waktu dengan Fani dan Ujo. Bapak Ibu hadirin sekaligus akan menyampaikan Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ya, Bang Jago bersama Steven ya. Ini menghadiri resepsi Bang Ucup ya. Melepas masalahnya ya. Ini loh. Anton juga hadir ya. Anton sama istri. Ucup sudah melepas masalahnya. Patung ada. Assalamualaikum, Kandar. Sehat. Semangat. Dingin juga ini puasa ya. Mantap. Selamat berbahagia. Bang Ucup. Siap. sekali lagi mengucapkan selamat datang dan terima kasih Bapak Ibu telah berkenan meluangkan waktu dengan Fani dan Ujo. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekaligus akan menyampaikan sekelumit tentang tausiah pernikahan. Bermasalah ini Ucup tuh jumpa kita ini nasib perkawinan. Banyak yang sudah banyak, banyak orang yang sudah banyak tidak ditunjuk. Saya ini baru satu kan bukan baru satu, cuma satu. Ya. Lebih baik Pak Iskandar. Panglima. Cuma memang saya dengan Pak Wali turut mengundang keluarga yang mengundang karena beliau berdua baik mempelai pria maupun mempelai wanita adalah sama-sama sahabat kami dan berkecimpung dalam setiap pekerjaan dan tugas kami sehari-hari. Ucup dan Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kedua mempelai Ucup dan Fani yang berbahagia serta kedua pihak keluarga kedua mempelai yang sangat berbahagia pada malam hari ini serta seluruh hadirin undangan yang telah memenuhi undangan kami yang kami hormati, cintai, dan banggakan. Atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, kami merasa sangat berbahagia Bapak Ibu hadir sekaligus memberi doa restu atas pernikahan saudara kami, anak kami yang tercinta ini. Semoga dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian akan menambah kebahagiaan mereka berdua dan kami keluarga semua. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat sehat, nikmat kuat dan kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini
Malam yang berbahagia bagi Ucup dan Fani, kita bersama-sama beroleh kesempatan berada di tempat ini dalam rangka resepsi pernikahan atas kedua sahabat kami, Fani dan Ucup, pada malam yang sangat berbahagia ini. Kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. Ucup sudah ijab kabul, sudah akad nikah, sehingga Ucup sekarang sudah berhak atas diri Fani. Demikian juga Fani sudah berhak atas diri Ucup. Ujang. Jadi nasihat ini antara memiliki dan antara hak dan kewajiban. Tapi sebelum saya memberikan nasihat, saya berbicara dulu sebagai keluarga untuk menyambut kehadiran dan keringanan langkah Bapak dan Ibu sekalian untuk menghadiri resepsi pernikahan ini. Tiada sesuatu yang berharga bagi kami keluarga yang telah berkenan mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk menghadiri resepsi pernikahan ini, dan Bapak dan Ibu telah meringankan langkah untuk datang ke tempat ini bersama-sama dengan kami keluarga untuk merayakan, memeriahkan resepsi pernikahan Ucup dan Fani. Semoga kebahagiaan yang kami miliki akan terpencar dari doa restu yang Bapak dan Ibu sampaikan kepada kami dengan kehadiran pada malam hari ini. Sebagai keluarga yang berhajat, tentunya kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik sejak awal persiapan resepsi pernikahan ini, pada saat ijab kabul, dan pada saat penyelenggaraan, detik-detik penyelenggaraannya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang menurut kami tentunya dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Tetapi sebagai manusia biasa, tentunya kami tidak luput dari kesalahan, kehilafan, dan kekeliruan, baik itu yang sifatnya kecil maupun yang besar, disengaja maupun yang tidak sengaja. Yang disengaja tidak mungkin kekeliruan dan kesalahan yang kita buat, tapi sebagai manusia tentunya tidak luput dari itu. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, kehilafan, dan kekeliruan jika ada yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu, mulai dari hal yang kecil, misalnya penulisan nama di dalam undangan, maupun keterlambatan penyampaian undangan, atau kesalahan alamat yang kami sampaikan pada undangan, sampai pada penyambutan kami di ruangan dan penyajian jamuan makan malam pada malam hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya, pada prinsipnya, kami tak pernah melakukan itu dengan sengaja, tapi sebagai manusia pasti tidak luput dari kehilafan dan kekeliruan tersebut. Yang kedua, Fani dan Ucup yang kita kenal masih bujangan sebelumnya. Sebelum hari ini keduanya itu bujangan, tapi sudah pengalaman. Beda bujangan belum pengalaman dan bujangan sudah pengalaman. Dingin. Maka oleh karena itu sebenarnya tidak tepat menuju saya. Harus kita cari cari ustaz atau orang yang punya pengalaman yang sama, sehingga mudah untuk mentransfer pengalaman itu kepada Ucup dan Fani. Aja Eko. Ini ibarat anak SD menasihati anak SMA. Atau anak SMA menasihati orang sarjana. Karena saya belum punya pengalaman. Dingin. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga penyambutan kami, kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dengan tidak kurang satu apapun di mata kami, dan kami berharap juga di mata Bapak Ibu undangan juga seperti itu. Yang kedua, tadi sambutan keluarga, sambutan selamat datang, baru nasihat. Nah, ini nasihat Ucup. Ini 9:30. Tentu Ucup sudah gelisah di pelaminan karena ini Pak Dingin. Ada tujuh sama Pak Wali ini supaya pesan nasihat cuma 3 menit. Siapa dia masih lama ini? Ujang. Jadi di dalam pernikahan itu, mohon maaf, saya cuma mengutip dari Pak Hardi sedikit.
Pengalaman. Saya sudah tunjuk, kita orang berbagi. Pengalaman. Pak Wali ucapkan selamat datang sebagai pengundang sama-sama dengan saya. Kemudian saya sambutan keluarga, Pak Didi nasihat perkawinan. Tapi tadi kita bertiga dia bilang sudah Pak Wali sekali dia aduh. Saya bilang saya ini seumur-umur belum pernah kasih nasihat perkawinan karena usia pernikahan saya memang sudah, saya ini nikah pada tahun 84 berarti sudah 48 tahun. 48 atau 38? 38. Hah? Saya baru lahir. 38. Hampir 40 tahun saya nikah. Saya hitung-hitung kira-kira baru 3 kali saya bakal dengan mai tua. Bakal yang pertama ringan-ringan saja ya, biasa karena masih baru 1-2 tahun kawin ya, belum punya, sudah punya anak 1 ya, bisa biasa-biasa, masih dalam rumah biasa. Bakal yang kedua ya karena mungkin pai tua ini sudah pancaroba kedua jadi bakal yang ketiga, nah ini yang bahaya karena pada tahun 96, 96 itu mulai ada HP di Manado, di Gorontalo belum ada waktu 95, dulu provinsi Gorontalo juga belum ada, itu mulai ada HP. Jadi HP ini menjadi sumber utama perkelahian suami istri dan keretakan rumah tangga pasti HP, apalagi sekarang sudah ada WA, sudah ada Facebook, sudah ada IG, sudah ada Twitter, segala macam internet. Dulu itu baru HP itu baru menerima, baru SMS, sekarang sudah macam-macam, bisa juga menentukan perkawinan. Nah, oleh karena itu apa resep yang bisa kita bangun di dalam memelihara kelanggengan ahli gaya rumah tangga ini? Kalau Ucup dengan Fani ya sudah pengalaman di dalam melakoni rumah tangga, saya kira sudah tahu apa yang harus kita harus melangkah bersama. Satu resep yang paling mujarab di dalam rangka untuk membina kelanggengan rumah tangga kita ini berasal dari sesuatu yang memang keduanya berbeda. Saya laki-laki, istri saya perempuan. Ucup laki-laki, Fani perempuan, berbeda. Ucup dari keluarga yang lain, Fani juga berasal dari keluarga lain, berbeda. Dari semua sisi berbeda. Tidak mudah untuk menyatukan kedua yang berbeda kemudian menjadi satu, seirama, seiring sejalan. Itu sesuatu yang mustahil bagi manusia. Hanya boleh mutlak bagi Allah, bagi Rasulullah untuk menyatukan yang berbeda itu, kemudian tidak ada saling silang sengketa. Pasti kalau manusia tidak akan luput dari kesalahan dan kekeliruan, kehilafan, pasti akan terjadi kesalahan, saling silang sengketa itu bisa terjadi antara kita. Maka oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperlebar perbedaan itu, tapi kita harus mempersempit persamaan. Kita dekatkan sehingga kita menjadi satu. Persamaan itu yang harus kita dekatkan. Tidak boleh kita beri jarak yang lebar, kesamaan di antara keduanya. Tetapi perbedaan itu harus kita jalankan sehingga tidak mungkin akan terjadi sesuatu yang akan mengakibatkan keduanya bisa bercerai-berai, bisa berkelahi, bisa berantakan, bisa berantem dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu dalam usia yang sudah dewasa seperti ini tidak hanya sekedar memberi nasihat kepada anak-anak usia misalnya 19-20 tahun atau 21 tahun yang kawin. Ini dari sisi usia mereka berdua sudah sangat dewasa, pikirannya sudah cukup maju, pengalaman juga sudah cukup, pergaulan sudah cukup luas. Jadi bagaimana membina rumah tangga yang baik ini agar kehidupan rumah tangga makin langgeng. Yang kedua, untuk membina rumah tangga harus kita memperbaiki pola komunikasi kita. Berbeda karena masing-masing kita ini punya profesi, ada punya sesuai dengan apa yang dia lakoni setiap hari.
Tetapi dalam rumah tangga, apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita dapatkan dari luar, jika itu yang kita bawa ke dalam rumah tangga, pasti tidak cocok dan bisa mengakibatkan rumah tangga bisa berantakan. Kami sebagai politisi, kalau saya bawa persoalan-persoalan saya di politik di luar, saya berdebat, saya berkelahi, saya berdiskusi dengan keras dan sebagainya dengan teman-teman atau di luar sana, pasti kalau situasi itu dibawakan ke dalam rumah tangga, pasti akan kacau balau rumah tangga kita. Maka oleh karena itu, pola komunikasi antara suami istri itu bisa suatu ketika kita jadikan sebagai memang dia istri, suami istri ya harus melayani suami, suami juga harus melayani istri. Suatu ketika kita anggap dia sebagai sahabat, suatu ketika kita anggap juga dia sebagai penasihat kita, suatu ketika dia juga kita anggap juga sebagai guru kita, dan sebagainya. Nah, kalau itu yang kita terapkan, maka pola komunikasi kita akan tercipta sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kalau dua-duanya sedang dalam liputan emosi, janganlah kedua satu-satunya harus melakukan tindakan untuk tidak terjadi sesuatu yang lebih memungkinkan itu bisa terjadi ledakan emosi keduanya. Maka harus menjauh atau melakukan tindakan untuk tidak melayani dan sebagainya, sehingga tidak akan terjadi ledakan situasi yang mengakibatkan keduanya pecah emosi. Itu ketika kita berumah tangga sebelum ada anak-anak. Kalau kita sudah punya anak, maka anak ini yang menjadi inti daripada bisa persahabatan makin, artinya pertautan kita makin lengket atau bahkan makin renggang. Oleh karena itu, di dalam membina rumah tangga itu kan tujuan kita bagaimana mencari zuriat yang soleh dan soleha, mencari anak yang soleh dan soleha itu tujuan daripada perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Maka jadikanlah anak itu sebagai perekat antara suami dan istri. Dan jika anak ini menjadi perekat, maka niscaya rumah tangga ini akan langgeng dan selalu hidup cerah ceria di dalam rumah tangga, dan kebahagiaan di rumah tangga bukan hanya pada saat pernikahan, tapi insya Allah sampai pada kakek nenek Ucup dan Fani bisa bahagia terus. Amin. Kami teman-temanmu mendoakan agar kebahagiaan yang dipancarkan melalui wajah Ucup dan Fani yang berseri-seri pada malam hari ini akan selalu terus terpencar ketika kami juga melihat Ucup dan Fani berjalan di mana mereka berada, di mana saja. Mudah-mudahan kebahagiaan ini akan terus meliputi keduanya. Kita doakan melalui doa restu kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Fani dan Ucup akan bahagia selamanya. Yang paling terakhir, kalau di dalam rumah tangga itu sebagai rumah tangga muslim, tentunya harus kita dekatkan rumah tangga itu dengan tindakan-tindakan kita yang mengarah kepada kegiatan yang mengajarkan kita bahwa agama menjadi naungan bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu yang akan menenangkan rumah tangga. Harus melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah dan jangan macam-macam, artinya menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan ingat pesan terakhir, jangan lakukan sesuatu yang mengakibatkan pengalaman yang pernah terjadi antara kedua kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Fani dan Ucup malam hari ini akan melakukan hal-hal yang terbaik bagi mereka berdua. Ingat itu, harus bahagia terus. Iya. Dan ketika kebahagiaan itu datang kepada kita, insya Allah kita akan senantiasa terpelihara kehidupan kita. Amin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Selamat berbahagia, baik Ucup dan Fani, dan selamat berbahagia kepada kedua keluarga, dan kepada kita semua. Mari kita beri doa restu kepada mereka berdua.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oke bro, ini yang punya Ayu Lalu, ada kontraktor Bang Hardi, ya. Ada Power, Sompot bagaimana? Lombok. Ini Bang Jago lagi pantau semua ya. Asli. Kan. Barang kaulah buat Bang Ucup dan Fani sama Wah. Akhirat bisa. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.